Pledoi terdakwa Vanda Ambon. Malang tanggal 20 September tahun 2023. Kasus pengerusakan kantor Arema FC yang dilakukan sekelompok orang pada tanggal 29 Januari tahun 2023 beberapa waktu lalu, kini telah memasuki pembacaan pledoi, pembelaan, terdakwa terhadap tuntutan JPU yang dibacakan pada agenda sidang sebelumnya. Persidangan kasus tersebut digelar di Pengadilan Negeri, PN, Kota Malang, Jawa Timur. Kepada awak media melalui keterangan tertulisnya terdakwa Vanda Hardianto alias Vanda Ambon menyampaikan, semoga majelis hakim dapat mengadili saya secara adil, dan melihat alat bukti-bukti secara cermat serta melihat semua keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan, baik itu saksi fakta maupun saksi ahli yang dihadirkan. Menurutnya, sangat jelas bahwa tidak ada seorang saksi pun yang menyampaikan bahwa saya melakukan aksi di kantor Arema FC, bahkan tidak ada yang memberikan keterangan bahwa saya yang mengarahkan aksi di kantor Arema FC. Bahkan dari keterangan Ibu Sari Enggar yang dimana beliau adalah saksi kunci sebagai perekam video ketika saya melakukan orasi di Stadion Gajayana. Beliau mengatakan bahwa saya tidak melakukan pengarahan aksi di kantor Arema FC. Bagaimana tanggapan Anda selaku pihak daripada Ambon mengenai masalah agenda sidang pada hari ini? Ya, kita berharap majelis hakim melihat seluruh alat bukti, seluruh saksi fakta, saksi ahli yang dihadirkan, bahwa fakta sebenarnya itu seperti apa. Karena Ambon dan Ferry itu tidak ada keterkaitan, beda, itu bukan satu kesatuan. Dan Ferry pun sudah menjelaskan dalam persidangan. Dan Ambon pun agendanya itu bukan untuk di Arema FC, tetapi di 3 wilayah di Kabupaten Malang. Karena lokus kejadian Kanjuruhan itu ada di Kepanjen, Kabupaten Malang. Jadi itu sangat sesuatu yang berbeda. Nah, Ambon akan melakukan aksi itu di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan di Kabupaten Malang. Sehingga intinya dia adalah di lokus kejadian perkara Kanjuruhan, bukan di Kota Malang. Itu sangat berbeda. Dan alat bukti yang digunakan oleh JPU, alat bukti yang digunakan oleh JPU itu tidak ada video asli, hanya video potongan dari TikTok, video dari YouTube, dan itu sangat tidak adil. Jika Ambon Vanda diadili dengan bukti-bukti tersebut, itu sangat tidak adil, sehingga majelis hakim harus berbijaksana dalam memutus perkara ini. Kami minta dan kami mohon semoga Ambon Vanda vonis bebas. Karena selama persidangan tidak ada saksi mengarahkan bahwa Ambon Vanda yang menyuruh ke kantor Arema FC. Jadi seperti itu. Saya melakukan pengarahan di kantor 3 instansi di Kabupaten Malang, yaitu Kepolisian Polres Kepanjen, Kejaksaan Negeri Kepanjen, dan Pengadilan Negeri Kepanjen. Aksi itu akan dilakukan pada tanggal 2 Februari tahun 2023. Yang dimana lokus kejadian perkara tragedi Kanjuruhan ada di Kabupaten Malang. Saya memperjuangkan 135 nyawa yang tewas. Saya melakukan aksi di Kabupaten Malang untuk meminta keadilan hilangnya 135 nyawa. Ini hilangnya nyawa manusia yang dimana mereka juga adalah keluarga dan saudara kita, ucapnya melalui keterangan tertulis Rabu, tanggal 20 September tahun 2023, siang. Dikatakannya, konsolidasi yang dilakukan Ferry dan kawan-kawan berbeda tempat dengan konsolidasi yang saya buat. Bahkan saudara Ferry menyampaikan pada persidangan bahwa aksi kami berbeda bukan satu kesatuan. Saya meminta bahwa perkara saya diperiksa sebaik-baiknya. Bahkan saya meminta kepada pengacara saya untuk menyebarkan pledoi kami kepada teman-teman media serta dikirimkan kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung agar saya diberikan putusan bebas murni. Saya meminta kepada majelis hakim agar memutus bebas saya karena saya tidak melakukan dan tidak mengarahkan aksi ke kantor Arema FC. Saksi Saipul pun menyampaikan pada persidangan bahwa saya sengaja dijebak agar pergerakan usut tuntas tidak berjalan, dan terbukti bahwa perkara tersebut saat ini dihentikan dan SP3 sudah keluar dalam keterangan pers Kapolres Kepanjen. Alat bukti yang digunakan oleh JPU, alat bukti potongan video dari TikTok dan video dari YouTube. Sementara pemilik akun dari video TikTok tidak dihadirkan dalam perkara saya. Itu sangat tidak adil jika saya diadili seperti ini, berarti saya meminta keadilan di mana lagi jika bukan pada majelis hakim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetuk pintu hati dan pikiran majelis hakim.
Menara Today mengabarkan. Dari pasal 160, kami meyakini Ambon ini tidak terbukti, Pak. Tidak ada kaitannya juga, Pak.